Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita akan pertemuan pertama perkuliahan statistika non parametrik. Yang mana agenda kita pada hari ini adalah penyampaian RPS serta materi pengantar perkuliahan. Sebelumnya izinkan saya share CV sederhana saya. Berikut sekilas tentang saya. Nama lengkap Bunga Mardotilah, biasa dipanggil Bunga. NIP 98601082011012005. Tempat dan tanggal lahir Jambi 8 Januari 1986. Pangkat dan golongan penata 3C. Alamat kantor FST Unja di Mendalo. Alamat email bunga.mardotilah@gmail.com. Alamat rumah di Arizona. Nomor HP 082179328999. Hobi saya segala sesuatu tentang musik. Status sudah menikah dan golongan darah B. Berikut riwayat pendidikan. S1 di Unpad Statistika, S2 Statistika Terapan Unpad, SMA 1 Kota Jambi, SMPN 1 Padang Panjang, SDN 03 Tanjung Barula, dan TK Pertiwi 1 Jambi. SD ini ada dua, sebetulnya SD Pertiwi 1 Jambi juga, namun ijazahnya diperoleh di SDN 03 Tanjung Barula, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Baik, pengalaman penelitian pelatihan bisa di skip aja, bisa dilihat untuk lebih lengkapnya ada di Simpek. Untuk pengalaman penelitian dan pengabdian pada tahun 2021. Karena riwayat pekerjaan saya sebelum ini adalah selama 10 tahun belakangan ini adalah di Pemkab Batanghari. Dan baru pindah ke Universitas Jambi pada SPMT 1 Januari 2021 dan SKTMT, BKN, dan Dikti adalah 1 Oktober 2020. Prestasi yang pernah diraih, kalau yang terkait dengan keilmuan, mungkin ini ya, peserta terbaik 1 pelatihan metodologi penelitian Balitbangda Provinsi Jambi pada tahun 2011. Lalu ada juara 1 lomba karya tulis ilmiah pelajar tingkat SMA sekota Jambi dalam rangka Hari Bayangkara tahun 2002. Lalu ada lomba pidato, lomba siswa teladan. Untuk riwayat organisasi ada banyak, pernah di BEM, pernah di Rohis, pernah di UKM protokoler ya, KPM Unpad dan ESU Unpad, serta di SMA itu sebagai Humas Rohis dan juga di SMP sebagai sekretaris 2 OSIS. Riwayat kepanitiaan banyak, kalau panitia ospek itu mah wajib, dan yang lainnya ada panitia komputer expo, ada panitia book fair, ada panitia MIPA esensial, ada panitia acara big moment, ada pelatihan entrepreneurship, dan lain sebagainya. Yang terbaru ini adalah pelaksana PPID Award Kabupaten Batanghari, yang mana di Provinsi Jambi sebelumnya belum pernah diadakan PPID Award, dan yang pertama itu adalah Kabupaten Batanghari sebagai penyelenggaranya.
Baik, mata kuliah yang saya ampu 5 tahun terakhir bisa dilihat metodologi penelitian, statistika multivariat, statistika dan probabilitas, kalkulus, rancangan percobaan, proses stokastik, lalu semester ini ada geometri, ada penulisan karya ilmiah, dan lain sebagainya. Baik, demikian dari saya untuk CV singkat. Kita lanjut ke RPS. Baik, berikut ini RPS untuk mata kuliah statistika non-parametrik, yang mana dosen pengampunya adalah saya dan Ibu Gusmi. Yang sebelumnya itu ada, kalau semester sebelumnya, tahun lalu, itu Pak Supri, Bu Gusmi, dan Bu Kori. Capaian pembelajaran, saya bacakan saja. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis matematika, meliputi logika matematika, matematika diskrit, aljabar, analisis geometri, teori peluang, dan statistika. Kemudian mampu mengamati, mengenali, merumuskan, dan memecahkan masalah melalui pendekatan matematis dengan atau tanpa bantuan software atau piranti lunak. Lalu mampu merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis, berpikir secara terstruktur terhadap permasalahan matematis dari suatu fenomena, mengkaji keakuratan dan menginterpretasikannya, serta mengkomunikasikan secara lisan maupun tertulis dengan tepat dan jelas. Kemudian mampu memanfaatkan berbagai alternatif pemecahan masalah matematis yang telah tersedia secara mandiri atau kelompok untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang matematika berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, CPMK 1 memahami penggunaan teknik-teknik non-parametrik, CPMK 2 mampu menggunakan metode-metode statistika non-parametrik dalam analisis data pada persoalan sehari-hari. Deskripsi singkat mata kuliah ini membahas tentang teknik-teknik pengujian statistika non-parametrik baik pada satu populasi maupun banyak populasi serta beberapa uji korelasi. Bahan kajiannya, yang pertama uji statistik non-parametrik satu populasi berupa uji binomial, uji Ransz, uji Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, chi-squares atau goodness of fit test. Lalu uji statistik non-parametrik dua populasi, uji chi-square, uji tanda, uji Wilcoxon sampel berpasangan, uji Wilcoxon sampel independen, uji Mann-Whitney, uji McNamara, uji median, uji Fisher, uji Moses, dan uji Wolfowitz. Dan ketiga, uji statistik non-parametrik banyak populasi, uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, median, uji median, uji Cochrane-Key,
uji Jong-Siri, dan uji Page. Dan yang keempat, uji korelasi Spearman, uji korelasi Kendall-Tau, dan uji Kramer koefisiensi, serta uji konkordansi Kendall-Wave. Referensinya yang paling banyak digunakan adalah Sidney Siegel, yakni non-parametric statistic for the behavioral sciences. Lalu Wayne, bukunya Wayne W. Daniel, Applied Non-Parametric Statistics, serta pendukung ada Statistics for Management and Economics. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan, mari kita kupas. Bisa dilihat untuk materi-materinya. Baik, pertemuan pertama berupa pengantar perkuliahan. Pertemuan kedua itu kita bahas uji binomial dan uji Ransche. Lalu pertemuan 3 uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, dan uji chi-square. Baik, pertemuan keempat uji chi-square. Dan uji tanda. Lalu pertemuan kelima uji Wilcoxon sampel berpasangan dan uji Wilcoxon sampel independen. Pertemuan 6 uji Mann-Whitney dan uji McNemar. Lalu pertemuan 7 uji median dan uji Fisher. Lalu pertemuan ke-8 UTS, pertemuan 9 hingga 16 akan dilanjutkan oleh Bu Gusmi, yang bahasanya uji Moses dan uji Wolfowitz, uji Kruskal-Wallis, uji Friedman, uji median dan uji Koch-Remke, uji Jong-Siri dan uji Page, lalu ada uji korelasi Spearman dan uji korelasi Kendall-Tau, serta uji Kramer koefisiensi dan uji konkordansi Kendall-Wave. Dan terakhir UAS. Baik, demikian tadi untuk RPS. Kita lanjutkan ke materi pengantar.
Baik, berikut materi pengantar sekilas tentang statistika non-parametrik. Tujuan dari materi pengantar ini adalah mahasiswa dapat memahami berbagai jenis skala pengukuran, memahami persamaan dan perbedaan statistik parametrik dan statistik non-parametrik, serta mengenal, memilih, dan menggunakan jenis uji statistik non-parametrik yang sesuai untuk penguji berbagai tipe kasus 1 sampel, kasus 2 atau lebih sampel, baik itu berhubungan dan independen, lalu kasus asosiatif. Baik, sebagaimana kita tahu, statistik itu merupakan nilai sebagai penduga parameter. Statistik merupakan penduga parameter. Sementara statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pendugaan parameter. Ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar data mempunyai makna yang lebih luas. Nah, salah satu permasalahan pokok dalam statistika modern adalah inferensi statistik, yaitu bagaimana menarik kesimpulan tentang sejumlah kejadian berdasarkan pada pengamatan sebagian saja dari kejadian tersebut, yakni dengan kata lain, dengan teknik sampling. Nah, statistika menyediakan alat bantu untuk memformalkan dan membakukan prosedur-prosedur untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan memperkenalkan langkah-langkah untuk mengambil kesimpulan dari fakta yang diperoleh dari sampel. Sedangkan data merupakan keterangan mengenai suatu hal dapat berbentuk kategori, misalnya rusak, baik, dan lain-lain, maupun bilangan, misalnya 0, 5, 7, 8, dan lain-lain. Kemudian informasi merupakan sekumpulan data yang telah diolah, dianalisis, disimpulkan, dan disajikan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Selanjutnya ada data kuantitatif, merupakan data yang berwujud angka yang diperoleh dari hasil pengukuran atau perhitungan. Dan ada data kualitatif, yakni data yang tidak berbentuk angka, biasanya berbentuk data verbal yang diperoleh dari pengamatan atau wawancara atau dari bahan tertulis. Baik, selanjutnya skala pengukuran. Skala pengukuran ada berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Jadi data bisa dalam bentuk 4 skala ini. Atau bisa dalam bentuk gabungan dari keempatnya. Data nominal adalah angka yang berfungsi sebagai pengganti nama atau sebagai sebutan saja dan hanya berupa simbol atau lambang. Dan disebut juga skala klasifikasi karena ia hanya merupakan angka-angka yang digunakan untuk mengklasifikasikan suatu benda, sifat, atau jenis. Misalnya pria kita kodekan 1, kita angkakan 1, dan wanita 2. Ya kita beri angka 1 dan tidak kita beri angka 0. Jenis statistik yang cocok Selamat datang Nadia Ulfa. Jenis statistik yang cocok untuk mengolah data ini adalah statistik deskriptif, misalnya perhitungan frekuensi, permunculannya, persentase, mode, dan proporsi. Nadia, apa kabar? Bu, maaf Bu, saya baru gabung karena tadi lupa jadwalnya Bu. Saya pikir itu jam 16. Saya di LSM, cuman tadi di kelas lain gitu Bu. Ngerjain tugas. Nggak apa-apa tadi. Maaf. Ya nggak apa-apa. Ini Ibu lanjut dulu ya. Iya Bu. Soalnya di record. Jadi jenis statistik yang cocok untuk mengolah data nominal adalah statistik deskriptif, misalnya perhitungan frekuensi, pemunculannya, persentase, mode, dan modus maksudnya, dan proporsi ya. Oke.
Untuk mean dan median itu tidak cocok untuk data nominal. Selanjutnya ada data ordinal, adalah angka yang selain berfungsi sebagai pengganti nama juga menunjukkan peringkat atau ranking. Misalnya peringkat 1, 2, dan 3 atau baik sama dengan 3, sedang kita kodekan 2 dan kurang adalah 1. Bila dinyatakan dalam nilai, maka jarak satu nilai dengan nilai lainnya tidak sama atau tidak ada. Nah, jenis statistik yang cocok untuk mengolah data ini adalah statistik deskriptif dan statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah mata kuliah yang kita pelajari saat ini ya. Oke, selanjutnya ada skala interval. Data dalam bentuk skala interval merupakan data yang mempunyai ciri-ciri skala ordinal, jarak antar bilangan diketahui tetapi tidak memiliki nilai nol yang absolut. Nah, jarak data interval ini bersifat pasti atau tetap. Contohnya skala pada termometer, dan semua operasi matematik dapat digunakan pada data interval, misalnya perhitungan rata-rata, simpangan baku, tingkat persentil, uji hipotesis, uji korelasi, prediksi, regresi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya skala rasio, data yang memiliki angka-angka berupa skala rasio ini memiliki ciri-ciri skala interval namun memiliki bilangan nol yang absolut yang digunakan sebagai titik awal perhitungan. Nah, berbentuk interval yang jaraknya dibandingkan dengan nilai nol absolut. Contohnya hasil pengukuran berat badan. Lalu merupakan bilangan yang sebenarnya dan semua operasi matematik dapat digunakan untuk pengolahan data berskala rasio. Jadi, baik itu statistika parametrik maupun statistika non-parametrik dapat digunakan untuk data yang berskala rasio. Oke, selanjutnya statistika non-parametrik. Metode ini bebas distribusi, maksudnya tidak mengharuskan datanya harus berdistribusi normal. Kesimpulannya data yang tidak berdistribusi normal atau memiliki distribusi selain distribusi normal itu dapat digunakan statistika non-parametrik ini. Digunakan jika N-nya kurang dari 30 dan populasinya berdistribusi tidak normal. Bila uji parametrik dan uji non-parametrik keduanya dapat diterapkan, maka diterapkan metode parametrik karena lebih efisien dan lebih teruji gitu ya. Nah, uji statistik non-parametrik menitik beratkan pada urutan atau ranking skor-skor, tidak pada nilai keangkaannya. Statistik non-parametrik juga sangat berguna untuk data yang tidak mungkin dibuatkan urutan atau tingkatannya. Oke, ada hipotesis juga di dalam statistika non-parametrik, bukan hanya di statistika parametrik saja yang ada hipotesis ya. Untuk asal kata hipotesis mungkin sudah tahu ya, Nadia ya. Nah, hipotesis, suatu pernyataan yang pada saat diungkapkan belum terbukti kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk dilakukan pengujian. Nah, hipotesis merupakan jawaban sementara atau tentatif terhadap rumusan masalah dan mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti mengenai variabel atau hubungan antar variabel-variabel dalam suatu persoalan. Hipotesis berbentuk kalimat deklaratif positif, bersifat operasional, dan dengan susunan menyatakan hubungan. Berdasarkan variabel yang diteliti, hipotesis dapat dibagi menjadi 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis deskriptif merupakan dugaan terhadap nilai suatu variabel dalam suatu sampel, walaupun di dalamnya bisa terdapat beberapa kategori. Contohnya, H0 ada kecenderungan masyarakat memilih warna mobil cerah, lalu H1 tidak ada kecenderungan masyarakat memilih warna mobil cerah. Lalu ada lagi hipotesis komparatif, merupakan dugaan terhadap nilai parameter 2 atau lebih sampel. Nah, ada 2 hal dalam komparasi, yaitu perbandingan berhubungan related, perbandingan berhubungan dan perbandingan independen. Ya. Nah, contoh untuk yang berhubungan, tidak ada perbedaan nilai penjualan antara sesudah dan sebelum, dan H1-nya ada perbedaan nilai penjualan antara sesudah dan sebelum promosi ya. Jadi sebelum adanya iklan atau promosi, sebelum kita ukur, sesudahnya juga kita ukur lalu kita bandingkan. Kemudian
Untuk perbandingan independen, tidak ada perbedaan antara akademisi, birokrat, dan pebisnis dalam memilih partai. Dan H1-nya, ada perbedaan antara akademisi, birokrat, dan pebisnis dalam memilih partai. Kemudian ada hipotesis asosiatif, merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. Contohnya, H0 tidak ada perbedaan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenanginya, dan H1 ada perbedaan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenanginya. Nah, selanjutnya jenis-jenis uji statistik non-parametrik. Kelihatan nggak nih Nadia? Kelihatan, Bu. Tapi agak buram aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa, Bu, dibesarin, Bu. Oke. Uji hipotesis deskriptif satu sampel. Itu ada uji tanda, ada uji ranking tanda, uji runtun, dan uji chi-square. Lalu uji hipotesis komparatif, ada uji tanda lagi, ada uji ranking tanda, uji jumlah ranking, uji Friedman, dan uji Kruskal-Wallis. Lalu uji hipotesis asosiatif, koefisien kontingensi, koefisien ranking, koefisien Kendall, dan koefisien Kendall-W. Oke. Ini ringkasan dari statistika non-parametrik. Macam datanya nominal, maka untuk deskriptifnya binomial dan Chi-kuadrat. Untuk komparatif, yang related itu pakai McNemar, independennya Fisher exact probability, dan Chi-square to sample. Lalu untuk komparatif yang lebih dari 2 sampel, untuk yang related atau berhubungan, Chi-square for K sample dan coherent key, serta independen Chi-square for K sample. Sedangkan asosiatif atau hubungan kontingensi, ini koefisien kontingensi ya. Selanjutnya macam datanya ordinal atau skala datanya ordinal, untuk yang deskriptif kita gunakan run test. Untuk komparatif 2 sampel related, gunakan sign test. Oh ini Hanif sudah bergabung ya, Hanif Utami. Selamat bergabung Hanif. Halo? Hanif? Sepertinya keluar lagi, Bu. Oh gitu. Oke lanjut. Untuk komparatif independen, kita gunakan uji median atau median test, Mann-Whitney, Kolmogorov-Smirnov, dan Wolfowitz. Halo Hanif. Hanif Rizky Utami ya. Nanti setelah ini kita perkenalan ya. Kemudian komparatif lebih dari 2 sampel related, ada Friedman to W ANOVA, dan untuk yang komparatif independen ada median extension, Kruskal-Wallis, one way ANOVA, dan untuk asosiatif ada Spearman, korelasi Spearman, dan Kendall-Tau. Kemudian untuk data interval dan rasio biasa sering digabung ya. Deskriptif ini kita gunakan t-test biasanya. Lalu untuk komparatif yang related itu t-test lagi, tapi per sampel t-test. Kemudian untuk yang independen kita gunakan uji T independen ya. Kemudian untuk komparatif one way ANOVA, two way ANOVA, dan independen komparatif lebih dari 2 sampel kita gunakan one way ANOVA dan two way ANOVA. Korelasinya korelasi Pearson, korelasi parsial, dan korelasi multiple. Tapi kita tidak bahas yang untuk skala yang bagian bawah ini ya, baris bawah ini nggak dibahas karena yang kita bahas sekarang adalah untuk statistika non parametrik. Jadi bagaimana solusinya analisis ini bisa digunakan untuk data nominal ordinal dan data yang tidak berdistribusi normal. Nah, ini tadi ringkasan dari statistika non parametrik. Hanif tadi kita udah sampaikan materi ya tadi ya, materi pengantar ya Nadia. Jadi karena ini di-record, jadi nggak bisa diulang, nanti disimak aja dari video rekamannya. Nah, kita mungkin sebelum kita perkenalan, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau gitu mungkin kita perkenalan.
Dari mahasiswa dulu atau dari Ibu dulu nih? Dari Ibu dulu, Bu. Oke, dari Ibu dulu. Nama Ibu Bunga Mardotilah SSI Enstat. Ibu lahir di Jambi pada tanggal 8 Januari 1986. Kemudian sebelumnya bekerja di Pemkab selama 10 tahun, baru pindah ke Universitas Jambi ini. SPMT-nya 1 Januari 2021. Namun sebelumnya sudah mengajar di beberapa prodi juga sebagai dosen luar biasa. Alumni Unpad S1 dan S2-nya, SMA-nya SMA 1 Kota Jambi, SMP-nya di Padang Panjang, SMP 1, dan SD-nya SDN 03 Tanjung Baru Sumatera Barat. SD-nya SDN 03 Tanjung Marula dengan SD Pertiwi 1 serta TK-nya TK Pertiwi 1. Oke, terus apa lagi ya? Anak pertama dari 2 bersaudara, udah menikah. Golongan darahnya B, tinggalnya di Arizona. Riwayat apa lagi nih? Organisasi dulu aktif di BEM, Rohis, dan juga di KPM ya, Korps Protokoler Mahasiswa. Lalu kalau pas sekolah ada OSIS dan LOHIS juga. Mungkin itu aja. Silakan siapa yang mau duluan, Nadia atau Hanif? Nadia dulu. Oke, silakan Nadia. Iya, Bu. Perkenalkan, saya Nadia Ulfa dari UNJA. Mahasiswa, sebenarnya saya mahasiswa 2016, Bu. Angkatan 2016. Ya. Terus saya asalnya dari Padang, dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Sekarang juga masih di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kemudian saya sekolahnya juga di sini, dari SD sampai SMA-nya di Pasaman Barat. Kuliah baru di Jambi, gitu, Bu. Ada yang mau ditanya lagi nggak, Bu? Hanif? 2016. Dulu pernah ketemu Ibu nggak ya? Ibu pernah ngajar 2016 Iya, proses stokastik? Enggak, Bu. Enggak pernah, Ini Bu. Isabella. Ibu ngajar Isabella. Terus Iya, Isabella Horenis. Seangkatan sama Isabella ya? Isabella udah kerja sekarang? Iya, Bu. Satu angkatan. Ya, semangat ya. Kurang tahu, Bu. Kalau kerjanya, iya, Bu. Nah, jadi dia, kemarin itu sempat beberapa mata kuliah itu nggak sambung gitu, Bu. Di kontrak tapi nggak kuliah gitu, Bu. Nggak jalan, nggak lancar gitu, Bu. Oh iya, kenapa Jadi Nadia? Ada aktif organisasi juga, Bu. Terus sempat kerja juga kemarin, tapi cuma semester lalu sih, Bu. Oh gitu. Sekarang udah semangat ya. Tapi yang kemarin itu ngambil cuti nggak Nadia? Enggak, Bu. Enggak Oh, ngambil. sayang sekali ya. Kalau harusnya kan kalau kayak gitu bisa ngambil cuti tuh, nggak rugi jadi kan? Iya, Bu. Jalan ininya. Ya udah nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini ya. Kemarin itu untuk yang statistika matematika 2 dengan Bu Gusmi sepertinya kosong nilai Nadia. Dengan Ibu ada sebetulnya. Tapi karena dengan Bu Gusmi kosong, nggak keluar nilainya jadi ya. Padahal Ibu waktu dengan Ibu ujiannya ada kan? Ikut kan Nadia kan? Iya, Bu. Cuma tapi meet-nya itu nggak ikut gitu, Bu. Nah di situ kenanya. Padahal Iya, Bu. dengan Ibu ada nilainya. Ibu kasih kok nilainya di situ di ke Bu Gusmi. Tapi karena kosong kata Bu Gusmi nggak bisa ini gitu. Iya, Bu. Karena kosong Nggak kan nggak apa-apa bisa aja. ya. Iya, Bu. Harus ngulang lagi kan semester Iya. depan ya. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Oke, silakan Hanif. Hanif ini mahasiswa PMM ya? Ya, Bu. Ya, perkenalkan, nama saya Hanif Rizky Utami dari Universitas Muhammadiyah Semarang, semester 3, Prodi Statistika. Alamat rumahnya di Purbalingga, Jawa Tengah. Wow, jauh ya. Terus kalau seandainya ini PMI, kan Hanif mendaftarnya PMM luring nih.
Hanif. Mm. Terus kalau memang Unja sudah menerapkan lurik, rencananya memang mau ke Jambi? Iya, rencananya kan emang di itu ya Bu, diwajibkan gitu. Kayak udah nulis surat kalau siap kalau udah ada luring, udah harus siap luring begitu Bu. Oh gitu ya. Oke. Panggilannya Hanif atau Utami tadi? Ami. Utami, oke. Kenapa berminat memilih statistika non parametrik? Rekomendasi dari prodi sih Bu. Di prodinya tapi ada kan? Di KRS semester ini nggak ada Bu. Tapi nanti Oh, dikonversi bisa katanya. oh gitu. Ya, Ya, ya. Tetap semangat ya. ya Jadi Bu. gini, kita mungkin ada kontraknya karena cuma 2 orang ya. Terus juga kan sekarang LMS Unja ini wajib tetap masuk Zoom dosen kan. Jadi tadi Ibu tetap jalan nih, mahasiswanya nggak ada pun Ibu jalan aja karena di record kan. Nah, risikonya kalau mahasiswa terlambat, silakan mengikuti dari rekaman pembelajaran gitu ya. Nanti akan Ibu share juga di LMS-nya. Paling itu aja yang kita sepakati. Terus juga kalau Ibu lagi off video, nggak apa-apa di-off-kan juga videonya. Karena terus terang kadang ini ya, ada masalah jaringan, jadi kadang Ibu off videonya. Oke, ada pertanyaan? Terus apa lagi ya, Hanif? Oh iya, kenapa berminat memilih statistika? Pas apa ya Bu? Mau memilih prodi statistika Iya, iya. karena suka hitung-hitungan Bu, tapi ternyata pas masuk susah juga. Susah banget Bu. Ya, Iya, emang gitu ya. Maksudnya iya. kaget kan, Ibu juga kan milih statistika Unpad, terus nggak nyangka sampai sebegitunya gitu. Iya, taunya ya cuma gimana gitu. Iya, kita bayangannya BPS ya kan, BPS gitu kan, kayak Ya, oh iya BPS statistika, angka data-data statistika, ternyata dalam sekali analisisnya banyak dan berbagai ini ya alat analisis gitu kan. Jadi iya. kita harus menguasai matriks juga, terus harus menguasai aljabar linier juga, harus menguasai semua lah ya, kalkulus juga ya. Maksudnya Ya. kayak statmat itu yang paling berat ya kan. Ibu sendiri juga jadi Nadia, Ibu juga statmat dulu pernah ulang juga kalau nggak salah. Memang susah sih waktu kuliah dulu itu. Kalau S2 sih nggak ulang karena S2 lebih ke take home gitu ya. Take home test gitu kan. Tugasnya makalah. Kalau di S1 yang justru kan nggak ada take home ya, ujian. Terus kadang kuisnya juga dadakan. Kalau S1 tuh lebih apa namanya ya, usahanya lebih kelihatan upaya mahasiswa untuk belajar dibanding S2. Jadi Ibu sarankan ikut S2 aja, S2 lebih santuy sebetulnya. Dan untuk ini juga sih memperdalam kalau kita belum puas ya S1. Jadi ambil S2 Iya, nanti Bu. buat Nadia dan Hanif ya, Utami. Oh iya, terus Utami anak keberapa dari berapa? Nadia anak keberapa dari berapa? Papa lah agak lama ya. Iya, Bu. Kalau saya anak kedua, Bu, dari 5 bersaudara. Oke, Utami? Kalau aku anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, sama kayak ibu, pertama dari 2 ya. Adiknya kuliah Iya. juga? Adiknya masih SD. Oh, kok jauh? Ya jauh banget Bu. Iya, ya jadi ini ya, malah seru di rumah ya. Berantem terus. Oh, pantesan Utami agak childish karena menyesuaikan dengan adiknya. Jauh ya ininya kan, maksudnya berapa tahun gitu, selisih berapa tahun. Oke, mudah-mudahan nanti adiknya juga berminat ngambil matematika atau statistika. Jadi bisa sharing ilmunya ke Utami gitu. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan Nadia atau Utami? Harapannya dari perkuliahan ini?
saya karena nggak terlalu berminat di statistik ya Bu. Tapi saya berharap dengan mengikuti mata kuliah ini, saya juga kemauan saya sebenarnya gini Bu, saya tuh agak kuliahnya tuh agak mendet kemarin itu karena kurang suka di matematika begitu Bu. Kurang suka di jurusannya gitu Bu. Tapi saya berharap semester ini saya juga bisa memperbaiki gitu Bu. Saya juga berharap kemauan saya untuk belajar statistik itu jadi lebih baik begitu Bu. Oke. Itu untuk diri pribadi. Oke. Nah, ini kan terrecord ya, maksudnya tuh Ibu akan Ibu ulang-ulang juga, maksudnya mungkin bisa Ibu coba cari media atau inovasi untuk pembelajarannya agar yang tadinya tidak suka dengan statistika atau matematika menjadi suka gitu. Untuk Utami? Ya sama aja Bu. Semoga bisa lebih dalam mempelajari statistika, terus Ya. Utami kok mute ya? Oh ya. Terus semoga bisa lulus di mata kuliah ini, bisa menjalaninya dengan baik. Itu Bu. Amin. Oh iya, Utami di sana udah diperkenalkan ke software atau Piranti Luna? Belum Bu, baru semester 3 jadi masih teori-teori gitu Bu. Ada ding, SPSS udah Bu. Baru Udah 1. ya. Oke. Nanti kita coba pakai yang lain gitu. SPSS juga, terus yang lain juga kita kombinasikan lah ya. Beberapa, minimal 2 software. Mudah-mudahan Nadia juga semangat mengikuti, dan pokoknya kita santuy aja. Kalau telat nggak apa-apa. Telat ikutin aja gitu, Ibu terus jalan aja, maksudnya sesuai jadwal ya kan. Tapi Ibu kadang telat-telat juga sih, 15 menit gitu, telat 20 menit, karena harus buka siakan LMS itu kan perlu waktu. Tadi juga laptop error ya, terus nge-restart dulu, kadang gitu sih kendalanya. Karena sebelumnya Ibu ada kuliah juga, ada ngajar juga maksudnya. Terus mungkin sisa-sisa dari perjuangan ngajar tadi bikin laptop jadi hang kan. Jadi restart lagi. Paling lamanya di situ. Kalau mahasiswa duluan yang datang ke Zoom-nya, tunggu aja. Kalau Ibu yang duluan, Ibu mulai, mahasiswa nyusul aja nggak apa-apa. Oke? Iya Bu. Baik Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan, atau harapan atau apa, atau kritikan atau request? Kalau tugas dengan Ibu santuy aja, paling pertemuan ini belum ada. Ya, jadi yang kita gunain, ya, yang kita gunain di Piranti Luna yang kita gunain di statistika non-par ini apa aja Bu selain SPSS? Ya mungkin nanti ada software portable lah Ibu kasih ya. Jadi softwarenya bisa digunakan tanpa harus diinstal gitu. Jadi bisa dibawa-bawa di dalam flash disk. Misal kita nggak bawa laptop, terus kita mampir di rental atau di warnet, atau misalkan kita pinjam laptop orang, itu bisa. Atau kita masukin di laptop sendiri, bisa di PC sendiri, bisa pindah-pindah nggak apa-apa, jadi nggak menyita memori juga. Tadi Ibu carikan software yang portable ya. Kalau dulu tuh ada Stata itu dulu portable, nggak tahu sekarang kok susah ya kayaknya. Kalau yang versi dulu gampang, masuk flash disk juga. Ada software Stata namanya kan. Tapi kalau sekarang tadi Ibu cari lagi ya. Kemarin udah ada 1 sih sebenarnya, tapi yang start non-parnya sedikit. Tadi Ibu cari lagi yang ada banyak kan start non-parnya, statistik non-parametriknya maksudnya. Baiklah, jika tidak ada yang ingin disampaikan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk file RPS ada di LMS, materi juga nanti akan Ibu share di sana, dan rekaman video pembelajarannya juga setelah Ibu upload di YouTube akan Ibu taruh di LMS juga. Oke? Jadi
kalau Ibu lagi off kameranya, boleh mahasiswa off juga, asal jangan rebahan aja. Takutnya kalau rebahan jadi ketiduran. Ya kan? Oke, Iya, Bu. demikian. Ibu mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Ibu Enid ya. Salam sehat selalu. Iya, Bu.